Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ridwan Setiawan Darajat, nomor peserta PPG 2015030579778. Nomor induk PPG 20267211006. Berikut adalah video praktikum pembelajaran secara PJJ, pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. So, silakan pimpin doa. Sebelum belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak setting di pembelajaran secara daring ya. Ini di mute dulu mic-nya semuanya ya. Nah, jadi mana siswa yang lain udah join belum? Ayo sekarang topinya buka, siswa yang pakai topi dibuka, yang pakai jaket dibuka, duduknya berjarak, maskernya pakai, biasakan protokol kesehatan pakai ya 5M. Bajunya rapikan siswa. Ayo, 7 orang yang join. Silakan yang lainnya siswa boleh join. Ayo yang di kelas. Ya. Bapak akan absen dari absen nomor berapa ini? 18 ya. 18 itu mulai dari Maya Nur Sofa, ada nggak? Mana Maya? Maya join di Google Meet. Halo. Bapak, Terus. mulainya dari Muhammad Akmal. Muhammad Akmal 19. Al-Kausar mana? Muhammad Akmal mana? Res mana? Muhammad Akmal ada nggak di kelas? Sakit. Ada suratnya? Ya. Berikutnya Muhammad Willian. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada tanpa keterangan. Muhammad Farid Ramadan. Nggak ada. Nggak ada. Nabilatul Mufidah. Ada. Mana Nabilatul? Ada. Raise hand. Klik raise hand ya. Ya, oke. Terus Rasya. Ini Pak. Ada. Ya, Raden Muhammad Rifki Nasuhi. Ada Pak. Ada. Mana? Coba lihat Raden. Raden masuk join di Google Meet pakai handphonenya. Raz Izatul Sahib Effendi ada nggak? Ada Pak. Mana? Google Meet. Google Meet-nya udah Bapak share linknya di WhatsApp grup. Silakan join di Google Meet. Terus Reza Nur Maryanti ada. Rifan mana Rifan? Nggak ada Pak. Rifan. Nggak ada Pak. Rizwanda Fadila. Nggak ada. Rizky Maulana Saputra. Itu ada. Mana ngacung? Coba mana lihat. Makanya join di Google Meet sekarang. Jangan main game dulu. Gamenya di off kan. Yang main game nanti tidak akan di absen ya. Yang main game akan di absen. Sekarang Rosanti ada. Sani. Mana Sani? Coba lihat ke kameranya mana. Sani join di Google Meet. Windy mana? Windy. Zainal Arifin. Nggak ada Pak. Siapa lagi yang belum terabsen? Yadi. Udah. Yadi Suryadi ada nggak? Ada Pak. Oke.
Ayo siswanya masuk ke Google Meet sekarang yang belum join di Google Meet. Kuotanya, Pak. Nggak ada kuotanya pakai WiFi. Pakai WiFi, yang nggak ada kuota pakai WiFi kan Bapak udah jelaskan. Itu di WA Group sudah Bapak kasih username-nya sama password untuk WiFi-nya pakai WiFi BKK. Oke, di pertemuan sebelumnya kan pernah membahas tata cahaya ya. Kemudian juga di sesi yang sebelum kalian UTS juga sudah dijelaskan tentang perangkat tambahan untuk kamera ya. Mengenai materi ya, perangkat tambahan bisa pakai WiFi-nya. Nah, Raden Rifki ada tuh tentang perangkat pendukung kamera video. Ada muncul di layar ya. Nah, kalau kalian lihat modul di WhatsApp group mengenai bagian-bagian kamera Sony DCR 1000E yang Bapak share, ada nggak? Atau kalau nggak ada Bapak share lagi. Reza muncul di layar di WhatsApp group? Ada ya, sambil dilihat juga ya. Nah, kalau di praktikum di sesi sebelum kalian, sesi 1, itu mengenai bagian-bagian kamera Sony DCR 1000E ya. Nah, tapi di saat sekarang itu akan membahas mengenai perangkat pendukung kamera video ya. Tentunya kamera video pasti banyak perangkat tambahannya ya. Kalau kalian lihat di WhatsApp group itu diklik filenya ya, itu akan muncul. Nah, kalau kalian lihat di sini di gambar ya, ada kamera beserta perangkat tambahan ya, kamera pendukung, kamera dan perangkat tambahannya itu ya. Ini ada di layar ada. Nah, ini yang panah kuning ya. Ini ya. Kalian tahu ini apa? Bagian lensa. Ya. Gitu. Reza, kalau ini yang beri tanda panah ini apa? Yang Bapak kasih panah kuning ini apa? Ini Pak, gak kelihatan, layarnya kecil. Layarnya kecil. Coba di zoom. Lensa. Lensa. Ini apa? Di bagian bawah kamera ini apa? Iya Pak. Boleh, Widi boleh, Rizky boleh. Siapa yang mau jawab nih? Bagian yang kuning ini apa? Terlihat nggak? Nah, ini. Nih, Bapak mengerti ya, meminta bergabung belum diterima. Mounting Pak. Nah, ini bawahnya nih. Ini mounting. Nah, kalau ini di bawahnya mounting ada tripod ya. Itu gambaran dari perangkat tambahan yang ada dalam kamera video. Nah, kalian bisa juga simak link videonya ya mengenai perangkat-perangkat kamera tambahannya dari YouTube ya. Di situ ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 link yang kalian bisa nanti lihat videonya. Ya, mengenai perangkat tambahan kamera video. Nah, ini ada yang tahu? Ini apa? Tripod. Betul, ini adalah tripod. Fungsinya apa, Res? Yo, fungsi. Untuk menyimpan kamera agar stabil, Pak. Untuk menyimpan kamera agar stabil. Betul. Ada lagi yang lain, Rasya. Rasya ini apa? Tripod fungsinya apa, Res? Rasya. Halo. Fungsi tripod. Tripod. Salma mau jawab, silahkan. Salma, apa fungsi tripod?
Rasya boleh, Selma boleh. Siapa dulu yang lebih cepat? Vicky aku. Rizky boleh. Jadi siapa yang mau jawab? Aden boleh. Den boleh, silahkan. Siapa yang mau Penyangga jawab? kamera, Open Pak. kamera. Ya, betul ya. Jadi semua yang dikatakan tadi siswa-siswiku sekalian itu semua benar. Ya, bahwa tripod adalah bentuk dudukan kamera. Itu ya, jadi fungsinya sebagai penopang. Berikutnya, ada yang tahu gambar ini apa? Slider kamera. Iya, pintar. Slider kamera. Ada yang tahu fungsinya sebagai apa? Nah, slider fungsinya, ayo jawab, silakan. Siapa? Windy, boleh. Untuk memperhalus drone kamera baik dari teknik pengambilan gambar Memperhalus maupun segi tripod. Terus sebagai selain penopang juga agar pergerakan kamera ya atau kamera movement itu bergerak secara halus gitu. Jadi hasil gambarnya nanti yang ditonton atau dilihat akan jelas ya. Jadi pergerakan slidernya pergerakan kamera ini bergantung panjang pendeknya slider ya. Apakah slidernya itu menggunakan rel yang lurus ataukah slidernya bisa dibelokkan atau di setengah lingkaran gitu atau membentuk lingkaran pun bisa ya, rel slider ya, jadi fungsinya bergantung dari pengambilan gambar yang dibutuhkan gitu ya. Oke, berikutnya adalah ini apa? Soldering. Iya, soldering. Fungsinya ada yang tahu untuk apa? Rig, tahu rig? Penopang. Hampir sama dengan tripod fungsinya. Ya, dia untuk menstabilkan kamera bisa. Ya, jadi sebagai penopang ketika kamera disimpan atau ditempatkan pada pundak. Pundaknya siapa? Pundaknya kamera operator atau kamera person. Ya. Bukan pundaknya asisten kamera, bukan. Karena itu lumayan berat, gitu kan. Jadi langsung melihat viewfinder. Fungsinya soldering ini sebagai penopang dan agar kameramen atau kamera operator langsung melihat visual dengan menggunakan viewfinder. Ya, tahu viewfinder ya? Tahu viewfinder kan? Enggak. Nah, viewfinder ini. Enggak, ya. Viewfinder itu adalah jendela bidik. Kalau kalian memotret, ya, kalau pada kamera ponsel tidak ada, dia biasanya langsung pada layar. Ya, viewfinder itu jendela bidik untuk melihat visual dari lensa. Ya, jadi langsung dari lensa muncul pada viewfinder jendela bidik. Gitu. Nah, viewfinder itu ada di bagian sebelah sini. Nah, ini biasanya ada di bagian kanan kalau kamera ya. Tapi ada juga yang pakai menggunakan LCD monitor. Jadi selain menggunakan viewfinder jendela bidik yang berada pada lensa, ada juga menggunakan LCD gitu, untuk melihat review atau melihat visual tampilan pada gambar. Slider, soldering, dan kemudian ini adalah filter lensa kamera. Ada yang tahu siswa-siswi filter lensa kamera fungsinya untuk apa? Nah ini, kalian bisa lihat di Untuk meningkatkan warna, mengurangi cahaya yang terlalu terang, atau bahkan hanya melindungi kaca lensa saja. sini. Ya, muncul? Resa muncul di layar belum? Sudah, Pak. Nah ini.
filter lensa kamera. Ya, untuk apa? Akmal, untuk apa Cina Akmal? Filter lensa kamera fungsinya untuk, ini ada nih di modul, untuk melindungi lensa. Ya, juga sebagai pengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam lensa. Bahkan juga memperoleh efek-efek tertentu ya dari visual gambar. Selain lensa yang bermacam-macam, ada lensa tele atau lensa zoom ya. Itu ada juga lensa wide ya. Biasanya fungsinya untuk visual yang luas. Ya, establish gitu kan secara horizontal ya dari lokasi adegan berlangsung. Itu biasanya menggunakan lensa wide. Nah, ditambah juga ada yang pakai filter biasanya. Ya. Kemudian juga ada lensa apalagi biasanya kalian pakai yang pendek, lensa fix ya. Lensa fix adanya fungsinya untuk apa lensa fix? Biasanya untuk bokeh. Ya, ada yang bilang bokeh atau mempertajam hasil visual ya. Biasanya itu titik fokusnya hanya satu ya, biasanya di depan saja atau objek depan ya, atau backgroundnya yang fokus. Fungsinya lensa fix adalah sana. Tuh ya. Nah, filter ini nanti bermacam-macam gitu. Ada filter ultraviolet gitu kan. Biasanya supaya cahaya matahari tidak over ya, masuk ke dalam lensa digunakan filter ultraviolet. Kemudian ada filter polarisasi. Nah, perangkat tambahan kamera ini juga biasanya diperlukan ya, biasanya untuk membuat efek redup langit yang begitu cerah gitu ya. Kayak misalnya kalian pakai kacamata fotokronik. Nah, fungsinya hampir sama seperti itu. Ya, jadi terlihat redup, terlihat enak di mata gitu ya. Tidak terlalu terang atau terik. Ya, itu. Kemudian filter berikutnya ada filter neutral density. Nah, neutral density ini ya biasanya untuk long exposure ya. Itu untuk long exposure biasa terlihat flat gitu. Jadi slotnya terlihat flat ya. Nah, ini biasanya tidak mengubah arah ataupun karakter cahaya ya, tetapi mengurangi intensitas cahaya ya. Gitu. Kemudian berikutnya ada filter graduated neutral density ya. Ini filter yang fungsinya sama dengan filter neutral density ya. Tapi intensitas cahayanya akan justru meningkat gitu. Ya. Jadi warna biru langitnya akan terlihat. Seperti halnya kalian menggunakan shutter speed 1000 ya, 1/1000 diarahkan ke langit yang terik, itu awan dengan langit akan terlihat kontrasnya. Langit akan terlihat birunya sangat pekat, awan akan terlihat putihnya sangat pekat. Itu biasanya menggunakan filter graduated ND. Kemudian ada filter untuk foto black and white. Ini biasanya untuk keperluan lensa atau efek ya, untuk tempo masa lalu atau flashback, cerita flashback. Biasanya digambarkan visual hitam putih atau black and white. Kadang bisa menggunakan filter lensa, tapi juga bisa digunakan melalui proses editing ya dalam visual. Berikutnya ada filter soft focus. Ya, filter soft focus itu membuat subjek foto tampak lebih lembut. Jadi wajah yang pori-porinya terlihat besar itu akan terlihat sangat lembut. Nah, seperti ini ya. Kalian lihat di layar tuh ya, ini perbedaannya gitu. Akan terlihat kontrasnya ya. Menggunakan filter soft focus ya.
Nah, kemudian ada follow focus. Kalian tahu follow focus? Halo? Ada yang tahu fungsi dari follow focus? Nah ini. Nah ini biasanya pekerjaan dari fokus puller. Fokus puller itu jabatan dalam divisi kamera. Ya, kalau kalian pernah membentuk tim, ya dia kerjanya fungsinya adalah untuk mengatur fokus pada lensa. Ya, supaya nanti kameramen ketika melihat dari viewfinder atau jendela bidik, hasil visualnya pada objek akan terlihat jelas atau tajam atau bokeh ya istilahnya. Itu follow fokus gitu. Orangnya yang bertugas itu adalah fokus puller. Paham sampai sini ya? Jadi tinggal menggerakkan si tombolnya di sini ya, yang ini tinggal diputar dengan menggunakan jari. Dia akan menggerakkan roda gigi ya, pada rig, kemudian pada lensa, roda gigi pada lensa. Dia nanti akan mengatur fokusnya mau pada objek yang mana. Ya. Bentuknya seperti ini. Tuh, ya. Jadi, nah ini ya, ini lubang untuk pemasangan rig ya, kamera. Nah, ini nanti akan menggunakan karet yang akan menempel pada ring fokus lensa. Tuh ya, follow fokus. Berikutnya ada, nah ini ada yang tahu? Ini apa? Nabila, Rifki. Ya, ini apa? Perangkat tambahan berupa Rizky Maulana ada nggak? Ya, ini adalah berupa matte box. Matte box ini adalah pelindung dari lensa ya, hampir sama dengan filter fungsinya. Hanya saja matte box ini dia perangkat tambahan ya berupa tudung atau lenshood, tudung lensa. Nah, gitu, ya. Yang mana tudung lensa ini macam-macam bentuknya, tergantung kameranya, tergantung lensanya. Dalam matte box ini ya ada yang ya. Ini ada yang tudungnya lebar gitu kan, sayapnya supaya intensitas mataharinya tidak terik. Gitu. Cukup. Selain penggunaan filter pada lensa juga menggunakan matte box ini supaya nanti efek sinematiknya muncul. Gitu ya. Efek sinematiknya muncul. Akan terasa bedanya ya antara lensa yang menggunakan matte box dengan lensa yang tanpa menggunakan matte box. Supaya ditudungi gitu, supaya teduh. Jadi mata penonton itu tidak melihat warna-warna pada objek ya, pada visual yang nanti ditayangkan, ya, itu akan muncul dengan jelas warnanya. Yang biru akan biru pekat, misalnya akan ditambah gradasi atau color gradingnya nanti juga bisa mudah gitu. Menggunakan matte box ya. Nah ini terakhir. Ini apa? Resa. Ini perangkat tambahan berupa clapper. Apa, Res? Maaf Pak, gak kedengar apa? Ini apa namanya? Clipboard. Alat. Apa? Clipboard. Clapper. Ada yang bilang clapper, ada yang clapper. Ya, fungsinya apa? Mencatat.
Mencatat setiap scene dan role-nya, Pak. Ya, ada fungsinya sebagai pencatat scene. Kemudian fungsi bunyi clap-nya sebagai bunyi clap-nya nih ketika Persiapan buat aba-aba. Fungsi clap, bunyi clap-nya sebagai mensinkronkan, ya mensinkronkan audio ya pada lokasi atau pada talent. Ya, jadi mikrofon, ya nanti bunyi clap-nya ini akan masuk mikrofon suaranya. Itu terdengar jelas nggak? Kalau nggak terdengar jelas, berarti harus dinaikkan volumenya atau dikencangkan itu bunyi clap-nya. Kemudian warnanya ini ada yang berwarna, ada yang hitam putih. Fungsinya untuk yang lain boleh jawab. Fungsi warna pada clapperboard ini untuk apa? Ayo, silakan siswa. Untuk apa? Untuk mensinkronkan atau mengkalibrasi warna pada Memperindah clapper. memperindah clapper tentu bisa jadi gitu. Tapi fungsi utamanya adalah untuk mengkalibrasi warna ya. Supaya warnanya kita pengaturan brightness, kontras, iris, white balance-nya itu akan terlihat putih ya, dia akan putihnya putih bersih. Yang merah juga akan pekat, biru akan pekat, kuning, hijau, RGB ya, red, green, blue. Itu kan ditambah black and white gitu kan. Itu akan terlihat. Jadi ketika pengambilan gambar nanti lensanya akan bokeh. Ya, selain perangkat filter, ya perangkat matte box. Nah, clapperboard ini fungsinya menselaraskan warna. Gitu. Jadi misalnya pakaian talentnya dia berwarna merah marun, berbeda dengan yang warna merah cabai. Misalnya. Itu ada kalibrasi warna pada fungsi dari clapperboard. Oke, tuh ya. Sekilas mengenai perangkat kamera video. Selain itu juga ada tambahan lain di modul ya, nanti kalian bisa dilihat di WhatsApp grup mata pelajaran atau di Google Classroom. Nah, ada satu lagi perangkat tambahan lain. Ya, dia berupa LCD monitor. Ya, LCD monitor fungsinya ya ini ya, dia untuk melihat atau mereview hasil dari yang gambar pada laser ya. Selain menggunakan viewfinder juga bisa menggunakan LCD monitor gitu ya. Tuh ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan siswa, ada yang mau ditanyakan boleh. maaf untuk warna tadi yang di clapper fungsinya teh buat apa? Untuk mengkalibrasi warna kan ada red, green, blue gitu kan. Itu makanya fungsinya ya supaya penselarasan warna atau color grading nanti untuk dalam editingnya. Ya, Nabila, kalau gitu Bapak yang tanya, apa fungsi dari clapperboard, Nabila? Oke, sekarang kita buat diskusi ya di sesi ini gitu, bahwa nanti kalian lihat ya di modul yang sudah Bapak share di grup WhatsApp mata pelajaran kamera pencahayaan tata suara ya, ada nggak, muncul nggak ya. Jadi nanti modulnya itu silakan kalian baca ya, hafalkan bagian-bagian kamera Sony DCR 1000E gitu, yang nanti akan kita diskusikan ya. Nanti kalian presentasikan misalnya kayak lens hood, fungsi lens hood itu apa gitu, dipasangnya seperti apa ya. Kemudian juga misalnya hot shoe-nya, hot shoe itu fungsinya untuk apa ya, bisa untuk LCD ya, dipasang LCD di hot shoe, bisa juga untuk lighting LED ya. Biasanya ada beberapa kamera yang lighting LED-nya ada di dalam bodi kameranya ya, ada juga yang
eksternal atau harus dipasang pada hot shoe kamera. Kemudian ada untuk slot baterai, ya. Terus juga nanti bagaimana cara memasang slot baterai seperti apa, itu harus dijelaskan, dipresentasikan. Ya. Silakan baca dulu, ya. Dalam waktu 5 menit silakan baca modul yang sudah Bapak share, ya, mengenai kamera Sony DCR 1000M. Sudah dibaca belum? Resa, Rizky, Nabila, Selma, Raden, Windy. Lagi Pak, lagi. Ini yang lainnya kemana? Kenapa belum join? Ya, dibuka modulnya, filenya yang sudah Bapak share di WhatsApp grup. Terus fungsi-fungsinya. Kalian baca di kolom komentar itu, ya, perintahnya. Baca modul, kemudian mengenai bagian-bagian perangkat kamera Sony DCR 1000E, lalu fungsinya untuk apa, dan bagaimana cara pasangnya. Misalnya baca di situ petunjuknya gitu. Jadi kalian membiasakan dibaca, ya. Literasi itu penting supaya kalian nanti pintar. Ya, makanya dibiasakan membaca. Nah, nanti kalau sudah, silakan siswa-siswi lihat lembar kerja peserta didik, ya. Nah, lembar kerja peserta didik ini nanti kalian isi masing-masing, ya. Kemudian baca petunjuknya. Nah, petunjuknya bahwa nanti LKPD ini supaya peserta didik mempresentasikan jenis-jenis perangkat pendukung kamera video dengan benar melalui diskusi atau tanya jawab. Nah, kemudian peserta didik menentukan jenis perangkat pendukung kamera video dengan benar. Jadi sebutkan tuh si hot shoe sebelah mana, viewfinder sebelah mana, kemudian slot baterai sebelah mana, kemudian juga lens hood sebelah mana, gitu kan. Slot RCA sebelah mana, gitu. Kemudian nanti bagian belakang ada untuk headset, kemudian ada untuk bagian remote, ada untuk kabel AC, gitu kan. Dan juga nanti kalian lihat di sini, ya, klasifikasinya seperti apa. Misalnya bagian depan kamera ada lensa, ada ring fokus, kemudian ada lampu indikator, ada mikrofon, ada lens hood, ada tutup lensa, ada hand grip, ada tombol power, ada tombol recording di situ. Nah, itu harus bisa diklasifikasikan, termasuk bagian tengah, sebelah kiri, sebelah kanan itu ada perangkat apa aja, ya. Di belakang ada slot baterai, gitu kan. Nah, nanti kalian buat dalam video, ya, rekaman video, durasinya ya, pendek, gunakan handphone masing-masing, gitu, ya. Nanti petunjuknya di sini ada, kan. Nanti kalian isi di sini, ya. Tuh, isi urutan jenis-jenis perangkat pendukung kamera video seperti apa, gitu kan. Klasifikasi perangkat pendukung kamera video yang siswa-siswa ketahui. Kemudian tentukan apa saja perangkat pendukung kamera video dalam syuting film. Ya, kayak tadi kan sudah dijelaskan, ada focus follow, ada stabilizer, ada lighting, ada fokus, ada baterai, gitu kan, ada rig, gitu kan, solder rig, ada tripod dan lain-lain. Jadi kalian harus tentukan perangkat pendukung kamera video ketika syuting film apa aja, ya. Makanya dibaca tuh di modulnya, kemudian tonton videonya, nanti kalian bisa menjawab lembar kerja peserta didik di sini, ya. Paham ya, Resa? Dapat dimengerti siswa-siswiku sekalian? Ini juga ada lembar kerja yang kedua. Nah, ini ada potongan gambar berupa puzzle, ya. Nanti kalian susun gambar-gambar tersebut menjadi gambar perangkat pendukung kamera video yang lengkap. Misalnya ini ditempatkan di sebelah mana, gitu, ya.
terus ini sebelah mana, ini sebelah mana. Jadi berurutan. Dari 6 gambar itu, foto itu menyusun menjadi satu gambar yang utuh, yang bagus. Ya. Silakan nanti kalian pindahkan aja gerakan, di crop, ya, kemudian pindah. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah jelas ya tentang pengisian LKPD tadi ya. Ini sebagai refleksi, silakan siapa yang mau menjawab ya, jadi dari materi yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira apa ya yang dapat kalian tangkap dari materi yang sudah Bapak jelaskan tadi? Halo? Ya, nggak ada ya, berarti sudah cukup jelas ya. Oke, ya, jadi nanti LKPD itu kalian isi ya, semakin cepat kalian isi dan dikirim kembali ke Bapak, nilainya pun akan semakin besar. Kameranya semuanya, terus kemudian kita tutup dengan doa. Silakan, siapa yang mau pimpin doa? Rizky, Pak. Silakan Rizky pimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dan dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Oke, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video rekaman praktik pembelajaran PJJ mata pelajaran kamera pencahayaan tata suara untuk kompetensi dasar 3.3 mengenai kamera dan perangkat tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.